Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rinjani Devina Suri, mahasiswi mata kuliah Pengembangan Organisasi sesi 2023-1042-0010 dengan dosen pengampu yaitu Bapak I.E. Permana STMT. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas pertemuan kedua mata kuliah pengembangan organisasi yaitu mengenai resume sebuah jurnal yang berjudul Organization Development in Public Against Perspective on Theory and Practice oleh Robert T. Golembiewski dari University of Georgia. Dalam bahasa Indonesia, jurnal ini lebih dikenal sebagai jurnal yang berjudul Pengembangan Organisasi di Badan Publik, Perspektif Teori dan Praktiknya. Kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu latar belakang. Dalam artikel atau jurnal ini memberikan berbagai perspektif tentang karakteristik program OD dan juga merangkum pengalaman dan sejumlah upaya OD di badan-badan publik di tingkat federal dan lokal. Motivasi dari tulisan ini berasal dari beberapa proposisi berikut, di mana yang pertama yaitu lembaga pemerintah telah mulai bereksperimen dengan pendekatan OD yang beragam, meskipun tidak sebanyak organisasi bisnis dan jasa. Yang kedua, yaitu sektor publik memiliki berbagai ciri khas yang memberikan tantangan khusus untuk mencapai tujuan OD yang khas. Istilah pengembangan organisasi itu mengisyaratkan sebuah strategi pendidikan utama normatif, yang mana hal ini dimaksudkan untuk mempengaruhi sistem keyakinan, nilai-nilai, dan sikap dalam organisasi sehingga dapat beradaptasi dengan lebih baik terhadap laju perubahan teknologi yang semakin cepat di lingkungan industri dan masyarakat. Secara umum hal ini juga mencakup restrukturisasi organisasi formal yang sering dimulai, difasilitasi dan diperkuat oleh perubahan normatif dan perilaku. Artikel ini juga memberikan beragam perspektif mengenai karakteristik program PO dan juga merangkum pengalaman dari sejumlah upaya PO di lembaga publik tingkat federal dan lokal. Namun sayangnya tidak semua lembaga tersebut dapat diidentifikasi di sini. Namun basis datanya masih dapat mencapai tujuan dari kasus yang dipilih. Tidak ada upaya yang dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan PO atau pengembangan organisasi tertentu, dan dapat lebih sedikit lagi tujuannya di sini untuk menilai teknologi spesifik dan program pengembangan organisasi seperti penggunaan pelatihan sensitivitas. Yang kedua yaitu tipe dari jurnal tersebut. Yang saya dapatkan yaitu di mana berdasarkan jurnal, terlepas dari keragaman program-program OD itu bertumpu pada fondasi konseptual yang serupa. Temuan-temuan ini merupakan gabungan dari berbagai hal, termasuk temuan-temuan empiris yang relatif sulit dan hipotesis yang masuk akal. Landasan program OD ini juga mengatur bagaimana organisasi seharusnya agar efektif dan sehat atau dapat diterima secara formal. Temuan atau hipotesis atau nilai-nilai yang mendasari program OD ini mengisyaratkan beberapa tujuan umum, yang mana secara keseluruhan tujuannya adalah untuk melepaskan potensi manusia di dalam organisasi, dan yang secara khusus tujuannya yaitu program OD ini menekankan tujuan utama, di mana yang pertama itu untuk menciptakan lingkungan kerja yang terbuka dan memecahkan masalah di seluruh atau di setiap organisasi. Dan kedua yaitu untuk melengkapi otoritas yang terkait dengan peran dan status dengan otoritas pengetahuan dan kompetensi. Dan ketiga itu untuk menemukan pengambilan keputusan dan masalah dengan menyelesaikan tanggung jawab sedekat mungkin dengan sumber atau informasi. Yang keempat itu untuk membangun kepercayaan di antara individu dan kelompok di seluruh organisasi. Yang kelima itu untuk membuat kompetisi lebih relevan dengan tujuan kerja yang untuk memaksimalkan upaya kolaboratif. Yang keenam itu tujuannya untuk mengembangkan sistem penghargaan yang merekognisi pencapaian misi organisasi, di mana keuntungan atau layanan dan pengembangan organisasi berupa pertumbuhan karyawan di dalam sebuah organisasi tersebut. Ketujuh, tujuannya yaitu untuk meningkatkan rasa kepemilikan terhadap tujuan organisasi di seluruh angkatan kerja. Dan kedelapan yaitu untuk membantu para manajer mengelola seluruh kegiatannya sesuai dengan tujuan yang relevan, bukan berdasarkan praktik-praktik masa lalu atau berdasarkan tujuan yang tidak masuk akal untuk area tanggung jawabnya.
Dan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan pengendalian diri dan pengarahan diri bagi orang-orang yang ada di dalam sebuah organisasi tersebut. Pada dasarnya, organisasi itu dipandang sebagai suatu sistem yang membutuhkan inovasi berkelanjutan. Dan program PO atau pengembangan organisasi ini dimulai dengan menekankan pengembangan sikap, perilaku, dan keterampilan yang akan mendukung inovasi berkelanjutan tersebut. OD mempunyai tugas ganda di sini, yang mana selain memberikan konten terhadap konten tambahan untuk konsep pengembangan organisasi, tujuannya juga untuk membantu menyoroti beberapa kesulitan khusus yang dihadapi program pengembangan organisasi di lembaga-lembaga publik dan khususnya itu di lembaga federal. Selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam poin karakter yang terdapat di dalam jurnal tersebut, di mana saya menilai bahwa dalam jurnal tersebut badan-badan politik menghadirkan beberapa tantangan tersendiri terhadap program pengembangan organisasi. Dibandingkan dengan organisasi bisnis yang memiliki sebagian besar pengalaman dan program PO, ada 4 sikap lingkungan kelembagaan publik yang secara khusus mempersulit pencapaian tujuan bersama program PO ini. Di mana ketika individu dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, sementara pertemuan organisasi dan kebutuhan nasional, output akan menjadi yang terbaik secara kualitatif dan kuantitatif. Kebutuhan pasar individu pun berpusat pada diri sendiri, yang mana organisasi yang efisien akan mengembangkan apresiasinya dan aktualisasi diri. Selanjutnya yaitu variasi, di mana pada jurnal variasi yang saya temukan yaitu berupa arena publik dalam semua program pengembangan organisasi, melibatkan lebih banyak variasi individu dan kelompok dengan kepentingan, struktur, penghargaan, dan nilai yang berbeda, dan sering kali saling eksekutif, di mana semua program pengembangan organisasi harus menekankan pada pengembangan antar muka yang aktif, yaitu hubungan antara individu dan kelompok dengan nilai dan kepentingan yang berbeda. Masalah ini menjadi rumit di badan-badan publik yang menjalankan program mengembangkan organisasi dan hanya mengembangkan sedikit perhatian terhadap konsep maupun praktik. Selanjutnya yaitu bagian keterkaitan. Dalam jurnal, keterkaitan yang saya temukan yaitu keterkaitan yang memerintah garis komando dalam badan-badan publik yang dibandingkan dengan organisasi bisnis dan jasa, yang mana lebih cenderung dicirikan oleh persaingan, identifikasi, dan afiliasi. Perbedaan terletak pada derajatnya, namun mendekati satu jenis, di mana pertimbangannya hanya satu aspek dari integritas hubungan perintah umum dan organisasi bisnis. Di dalamnya biasanya terdapat manajemen yang dipisahkan dari tenaga kerja yang hanya dihierarkikan paling bawah pada atau dekat dengan supervisor lini pertama. Terlebih lagi, identifikasi umum dari semua tingkat manajemen seringkali ditekankan. Terlebih lagi, manajemen umumnya tidak menikmati keamanan kerja yang bisa didapat dari kontrak serikat kerja. Keterkaitan yang lemah yang memperparah hal di atas ialah lemahnya hubungan usia antar tingkat politik dan karir sebagai akibat dari beragamnya ciri-ciri lingkungan kelembagaan publik. Kesenjangan antara tingkat manajerial ini secara signifikan mempersulit permulaan dan pelaksanaan program pengembangan organisasi dan sangat menentang keterkaitan manajemen eksekutif dengan manajemen manusia operasi. Selanjutnya itu item pola delegasi. Pada jurnal, pola-pola delegasi yang saya dapatkan yaitu mengenai pola-pola pendelegasian administratif, yang mana seringkali dirinci dengan sangat rinci dalam undang-undang, yang pada dasarnya untuk memudahkan pengawasan oleh pembuat undang-undang, pejabat publik itu cenderung menyukai pola penghapusan delegasi yang memaksimalkan sumber informasinya dan meminimalkan kontrol yang dilakukan oleh bawahannya. Secara khusus, tujuannya adalah untuk ditindaklanjuti atau ditinjau. Hal yang paling sering terjadi bersamaan dengan kecenderungan ini adalah spesialisasi fungsional yang rentang kendali, yang sempit, yang kalah, dan yang salah. Satu konsekuensi utamanya adalah banyaknya tingkat tinjauan yang bersifat replikasi dan berbagai tingkatan tinjauan yang tidak hanya terjadi di masyarakat umum.
yang mana memang hal ini merupakan bagian dari teori organisasi yang diterima secara umum. Namun hal ini didukung oleh kekuatan-kekuatan yang kurang lebih unik pada badan-badan publik yang cukup kuat untuk secara substansial membatasi inovasi, cara-cara untuk mensentralisasikan kebijakan dan mendesentralisasikan operasi. Selanjutnya yaitu kita masuk ke item kebiasaan legal. Kebiasaan legal yang saya temui dalam jurnal ini yang dimana pola hukum membuat pendekatan terhadap tujuan OD itu menjadi jauh lebih sulit di lembaga-lembaga publik daripada di organisasi bisnis. Oleh karena itu pola-pola pendelegasian administrasi seringkali dirinci dengan sangat rinci dalam undang-undang yang pada dasarnya untuk memudahkan pengawasan oleh pembuat undang-undang. Fleksibilitas dalam pendelegasian ini masih menjadi masalah utama, di mana mungkin yang lebih penting lagi ada banyak sekali hukum dan praktik standar yang juga menyulitkan pencapaian tujuan dari OD itu sendiri. Lalu kita masuk kebutuhan keamanan, di mana kebutuhan akan keamanan atau bahkan kerahasiaan di lembaga publik itu dibandingkan dengan organisasi bisnis cenderung cukup kuat untuk menghadirkan hambatan dalam mencapai tujuan OD. Kebutuhan dan keamanan yang digunakan di sini dapat menyangkut keamanan nasional, di mana dapat disebabkan oleh kecemasan umum yang lahir dari kebutuhan yang untuk membuat keputusan yang signifikan yang hasilnya tidak akan terlihat dalam waktu yang lama, atau dapat berasal dari kebutuhan didasarkan oleh perlindungan dari kekuatan luar. Selanjutnya itu prosedur, peraturan, dan kehati-hatian. Tentu saja ada alasan kuat yang mendukung bias terhadap keteraturan dan kehati-hatian prosedural di lembaga-lembaga publik, dan hal ini semakin memperburuk tujuan OD. Tentu saja hal ini yang mendasarkan adalah bahwa praktik masa lalu yang tidak masuk akal secara administratif mungkin terlihat sebagai suatu keseharusan dari sudut pandang legislatif. Yang pasti diktum di mana Anda duduk menentukan apa yang Anda lihat berlaku untuk semua organisasi. Namun, kebutuhan dari identifikasi administrator dan legislator cenderung lebih berbeda dibandingkan dengan katakanlah eksekutif dan perantara organisasi bisnis. Selanjutnya itu manajer profesional. Di mana konsep dari manajer operasional kurang berkembang di masyarakat dibandingkan di area bisnis. Secara kasar namun bermanfaat, kejadian relatif di sekolah bisnis dan di sekolah administrasi publik itu menunjukkan kesimpulan tersebut. Begitu pula gagasan-gagasan Jacksonian yang mengakar dan dalam kebijakan dasar kepegawaian publik. Misalnya, gagasan sistem karir merupakan gagasan yang sulit dikembangkan di negara ini pada tingkat federal. Tidak sedikit kesulitan yang berasal dari nilai yang kami tempatkan pada layanan terbuka dengan entry lateral. Demikian, di sini saya mengambil kesimpulan berdasarkan jurnal dari yang saya resum, di mana program pengembangan organisasi ini semakin muncul baik di badan bisnis maupun publik. Selain itu, penerapan program pengembangan organisasi di instansi pemerintah menghadapi beberapa permasalahan unik. Namun, permasalahan unik ini cenderung tidak diketahui atau kurang diketahui oleh tim OD karena mahasiswa administrasi publik itu cenderung kurang terwakili dalam tim tersebut. Oleh karena itu, di makalah ini selain beberapa implikasi turunan tampaknya tepat, yaitu di mana pertama pemburuan liar di sekolah publik yang digunakan oleh tim pengembangan organisasi yang pada dasarnya terdiri dari psikolog dan sosiolog akan terus berkembang jika hanya seperti yang dicatat oleh William V. Witten dalam hubungan lain, perburuan liar semacam itu diperlukan. Dan yang kedua, itu mahasiswa administratif dapat memainkan peran yang berguna dan sebagian beberapa dalam program pengembangan organisasi tersebut. Namun yang ketiga, mahasiswa administratif ini cenderung memainkan peran tersebut hanya ketika sejumlah besar dari mereka mengembangkan kompetensi yang melengkapi minat khusus mereka dalam administrasi publik itu. Mungkin cukup sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini mengenai resum dari jurnal pengembangan pengembangan organisasi di badan publik mengenai perspektif teori dan praktik oleh
Robert T. Golembiewski dari University of Georgia. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.